Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Dila, welcome back my YouTube channel. Oke adik-adik, kembali lagi bareng Kak Dila. Dan di video kali ini kakak mau sharing nih cerita pengalaman kakak, cara mempersiapkan SNMPTN zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala ya. Oke, di sini sih tujuan video ini bukan pamer ya, setidaknya kalian tahu sih cerita aku tuh dulu memperjuangkan SNMPTN itu gimana. Jadi bagi kalian nih juga tertantang nih, lebih semangat buat bisa lulus nih SNMPTN 2021. Oke adik, nah bagi adik yang baru bergabung di channel ini, bantu dengan like, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terpenting, informasi-informasi lainnya. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram kakak, follow sekarang @pradila_deviati20. Oke, kalau udah kita langsung aja ke videonya, let's check it out. Oke adik semua, kakak doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun masih pandemi ya, walaupun masih sekolah online. Jangan jadikan alasan buat kalian malas-malasan belajar menuju UTBK 2021. Dan bagi kalian yang masih berjuang di SNMPTN, tetap semangat, tetap jaga konsistensi nilai kalian, jangan sampai down gitu ya. Nah di video kali ini bagi yang menonton kelas 10, kelas 11 tidak masalah, yang baru SMP tidak masalah juga, setidaknya kalian bisa tergambar bagaimana perjuangan untuk menuju SNMPTN tersebut. Nah sebelumnya kalian udah tahu ya, SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, dimana ini mengutamakan nilai rapor kalian. Jadi intinya nilai rapor ya. Lalu nanti ada dari akreditasi sekolahnya, lulusan terbaik, yang alumni yang pernah lulus di jurusan tersebut, dan masih banyak lainnya yang jadi pertimbangan untuk lulus di SNMPTN. Oke, aku mau cerita kenapa aku bisa lulus di SNMPTN di tahun 2013. Oke. Awalnya aku waktu itu di kelas 1 SMA, dimana aku belum tahu apa itu SNMPTN dan itu lain-lain sebagainya. Oke, dulu waktu aku belum tahu SNMPTN itu namanya dulu adalah PMDK. Ya, PMDK, dimana guruku waktu di kelas itu, kami kan lagi belajar, dia cerita bahwa ada siswa dari SMA itu yang lulus PMDK. Jadi dia tuh kayak kasih wejangan kepada kami bahwa kalian bisa lulus di PMDK kalau kalian benar-benar belajar dari semester 1 ini sampai semester 5, dan nilai kalian kalau bisa naik-naik terus katanya, atau setidaknya datar lah gitu. Aku kepikiran, kira-kira aku bisa nggak seperti orang tersebut kayak gitu. Kayaknya yang lulus tuh orang yang luar biasa bagiku dulu mendengar, karena aku belum tahu sama sekali apa itu PMDK atau disebut sekarang tuh SNMPTN. Waktu itu aku lulus di 2013 ya SNMPTN. Berarti kalau aku kelas 1 itu berarti udah tahun 2000 berapa tuh? 2010 ya, 11, 12, 13. Berarti 2011. Jadi aku masuk SMA itu 2011 di kelas 1, kelas 2012 kelas 3 2013, berarti kan aku tamatan di tahun 2013 dan lulus SNMPTN 2013. Nah saat itu aku nggak kepikiran bahwa lulus di SNMPTN kayak gitu ya. Aku mikirnya ya udah ikut tes dan gimana pun hasilnya ya serain aja gitu. Tapi karena guruku udah menjelaskan SNMPTN itu gimana, aku jadi tertarik, aku harus bisa nih. Jadi aku tuh kayak termotivasi dan mempunyai keinginan yang luar biasa, yang aku harus bisa. Kenapa orang lain bisa, kenapa aku tidak kayak gitu. Aku dari dulu memang menanamkan prinsip seperti itu, karena orang tuaku selalu bilang kayak gitu, apalagi ayahku gitu ya. Jadi orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Berarti kita harus bisa dong, berusaha dan berdoa kayak gitu. Dan ya udah aku ikutin aja di kelas 1 itu, aku berusaha belajar dengan segigih-gigihnya, mendapatkan nilai sebagus-bagusnya. Dan waktu itu ada materi yang paling aku suka di kelas 1 SMA itu adalah materi kimia gitu. Waktu itu aku mendapatkan nilai 100 di materi struktur atom dan tabel periode itu ya. Kalian tahu nggak sih pelajaran struktur atom gitu ya. Dan aku dapat nilai 100, jadi itu kayak nilai plus buat aku makin semangat nih belajar di kimia. Bukan berarti aku nggak semangat ya belajar di materi-materi lain, tapi aku excited banget kalau udah dengar kimia itu. Aku semangat karena gurunya sangat enjoy, sangat membuat aku termotivasi buat belajar, semakin bisa lah intinya kayak gitu.
Dan aku ya udah, aku ikuti, aku belajar, nilaiku naik terus. Lanjut kelas 2 juga guru kimianya itu adalah wali kelasku sendiri, dan aku juga semakin semangat belajar. Ya udah, kayak mengalir aja sampai semester 5, dan nilai aku itu emang meranjak tinggi tuh di kimia. Dari kelas 1 sampai 5 itu naik. Nah, kalian bisa lihat nilai rapor aku di sini dari semester 1 sampai semester 5 naik kan. Nah, bisa lihat, dan ada juga nilai-nilai yang lain yang naik gitu. Jadi nilai yang tertinggi di situ tuh adalah nilai kimia kayak gitu. Dan aku waktu itu udah di kelas, waktu udah mau semester akhir itu kan bimbel tuh udah masuk ya dari Gamma GU ke sekolah aku, dimana teman-teman aku tuh kayak tertarik ngikutin bimbel, dan mereka langsung kayak DP gitu ya, kayak mempersiapkan SBMPTN di waktu itu gitu. Aku ya belum kepikiran bimbel dan masih bingung kayak gitu. Jadi akhirnya aku memang belum daftar les sama sekali di saat aku udah mulai selesai ujian, semua ujian di sekolah itu dan mau tamat itu ya gitu. Terus di saat itu kan ada SNMPTN, kita disuruh ngisi pilihan pertama dan pilihan kedua. Waktu itu kan tahun ini kan beda banget ya sama tahun aku yang dulu. Tahun sekarang tuh kalian tuh punya kuota, misalnya di kelas 12 tuh berapa orang sih kuota yang bisa untuk mendaftar SNMPTN. Jadi dibatasi. Tapi di zaman aku dulu tuh emang gak ada pembatasan. Semua orang berhak untuk daftar SNMPTN. Lulus atau tidaknya itu terserah yang menyeleksi nanti pihak yang bersangkutan kayak gitu. Dan pada akhirnya aku ngambil, waktu itu aku masih bingung ya ngambil jurusan itu apa. Ternyata orang tua aku menyarankan karena nilaiku naik, ya udah aku disaranin ngambil jurusan kimia. Nah, jurusan kimia itu diletakin di pilihan pertama, dan waktu itu aku juga mau memilih fisika di pilihan kedua. Kenapa? Karena bagiku waktu itu kan aku ngikutin olimpiade fisika ya, itu di kelas 1 kalau nggak salah. Setidaknya aku kayak adalah sertifikat yang menunjangin nanti untuk daftar di SNMPTN gitu. Ya udah, akhirnya aku milih pilihan kedua itu adalah pendidikan fisika. Jadi pilihan pertama itu aku ngambil kimianya itu di Universitas Negeri Padang di Sumatera Barat. Terus yang pilihan duanya itu adalah Universitas Riau. Nah, kenapa aku nggak ngambil di luar? Itu karena ada alasan tertentu. Kenapa? Karena aku adalah anak satu-satunya yang nggak dibolehin untuk kuliah jauh, anak satu-satunya perempuan jauh-jauh dari orang tua kayak itu. Dan pada akhirnya ya udah, aku nurunin egoku, aku ambil universitas yang terakreditasi A di Sumbar, yaitu Universitas Negeri Padang, dan pilihan keduanya adalah UNRI kayak gitu. Dan aku milih jurusan itu. Dan setelah aku tamat dah, berarti kan aku menunggu nih pengumuman apakah aku terima atau tidaknya. Waktu itu teman-temanku udah pada les ke Padang ya. Jadi Padang tuh tempat pusatnya les. Di situ dia udah ngekos, udah berlalu udah berapa bulan. Aku kayaknya sedih juga sih kenapa aku nggak ikut bimbel. Sementara teman-temanku ikut bimbel, dan gimana sih persiapan aku nanti menuju SBMPTN sementara aku gak ada bimbel. Aku belajar autodidak di rumah. Ya udah, aku yakinin diri aja kalau aku bisa belajar sendiri di rumah kayak gitu. Dan nggak lama kemudian waktu itu ya tibalah hari pengumuman SNMPTN. Nah, pengumuman itu aku sangat deg-degan, aku takut membukanya, sangat takut sekali. Dan pada akhirnya membuka itu adalah sepupuku sendiri, yaitu Mutia Anggraini, dimana dia juga lulus di SNMPTN jurusan pilihan pertama keperawatan Universitas Padjadjaran atau Unpad. Nah, jadi dia buka punya aku dulu, baru dia buka punyanya dia. Ternyata dia buka punya aku, ternyata aku lulus, dia chat aku, ternyata aku lulus. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ternyata aku nggak nyangka, emang takdir itu mungkin di sana ya, makanya aku nggak tergerak buat bimbel sama sekali waktu itu. Ternyata alhamdulillah aku lulus di SNMPTN pilihan pertama, dan emang nggak nyangka juga sih. Intinya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Kalau kalian emang gigih, emang yakin, pasti bisa, semuanya pasti bisa. Kayak gitu cerita dari kenapa aku bisa lulus di SNMPTN. Nah, semoga kalian termotivasi dan semakin semangat buat belajar. Walaupun nggak lulus nanti di SNMPTN, nggak masalah. Anggap aja SNMPTN itu adalah nilai bonus kalian. Kalau misalnya kalian nilainya bagus tuh dengan hasil kerja keras, berarti ini nilai bonus kalian. Kalau nggak lulus berarti bukan rezeki. Jangan bersedih hati, karena perjuangan kalian nggak hanya sampai di SNMPTN aja. Ya, itu kalian bisa coba di SBMPTN dan jalur-jalur mandiri lainnya kayak gitu. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe.
Dan kalian juga bisa buka di playlistnya di sini tentang SNMPTN dari awal sampai Z. Aku udah jelasin. Yang bagi baru nonton video ini, silahkan ditonton dulu video-video sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat juga buat kalian. Dan aku akan bagi tentang pengalaman kuliah aku sama sepupu aku juga yang lulus di SNMPTN, dia di Unpad dan aku di Universitas Padang. Semoga video ini menghibur kalian juga, semakin semangat buat belajarnya. Thanks for watching ya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.